Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita sungguh terberkati dengan pujian yang dibawakan dan yang kita dengarkan dan nyanyikan tadi sebelum renungan ini. Kita masuk dalam renungan harian pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Alayang si Daniel nunga marsakap hian di bagasan rohana asa unang ramunan nadirina marhitesian si panganon ni rajai dohot marhitesian anggur si inumonna. Jadi dipangido masian si tua ni akan naposoi asa unang ikon ramunan na dirina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua muatan yang disampaikan di dalam penyampaian firman Tuhan ini yang dapat kita renungkan secara bersama-sama. Ada banyak hal sesungguhnya, tetapi kami akan mendefinisikannya di dalam dua hal. Yang pertama, bagaimana hidup kita ini tahan godaan. Kita memiliki, setiap diri kita memiliki batasan-batasan. Tahan godaan artinya ada banyak kesempatan di dalam diri kita untuk menajiskan diri kita. Sesuatu hal yang sudah kita tahu salah, tetapi karena ada kesempatan itu untuk dilakukan, lalu kesempatan itu sangat mudah dan dekat sekali dengan kita jadi ikut serta, kita tergoda dengan hal-hal yang tidak membangun iman kita, tidak membangun dan memberikan kebaikan dalam diri kita, dan tidak membangun hal yang baik di dalam diri kita. Banyak godaan itu yang boleh menjauhkan kita daripada kehendak Tuhan. Dalam hal ini Daniel sudah membatasi dirinya. Dia tidak akan makan makanan yang menajiskan dirinya. Dengan artian dia sudah memiliki komitmen bahwa tubuhnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan dia berkomitmen di sana. Bagaimana kita sebagai orang Kristen ketika kita sudah tahu itu sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi terus kita lakukan. Saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita mampu menahan segala godaan, sebab itulah arti daripada kita menguduskan diri kita. Kita tidak, dalam bahasa Batak, marsaur, kita tidak menyatu dengan dunia ini dalam artian segala keinginan dagingnya, tetapi kita bisa berkata tidak untuk segala hal yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam hal ini kita memahami bahwa kita tahu batasan yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki batasan ketika kita berbicara kepada orang lain pun harus memiliki batasan. Sampai mana kita harus bertanya. Jangan sampai kepada privasi yang paling dalam di dalam hidupnya pun kita ingin tahu. Dalam istilah anak muda namanya kepo. Kepo dalam kehidupan orang lain. Kita punya harus batasan. Daniel berkata, aku tidak akan makan santapan dan anggur yang biasa diminum raja. Itu artinya dia tahu posisinya, dia tahu cara harus menjaga dirinya dan membatasi dirinya. Jangan seolah karena dia sudah dekat dengan seseorang, tetapi kebablasan dengan tidak memiliki batasan. Kita bisa dekat dengan seseorang yang terpandang, yang boleh diakui dan lain sebagainya, tetapi kita harus memahami batasan di mana kita harus boleh sampai mana bertanya atau bahkan bercakap dan lain sebagainya. Kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan. Kalau perkataan kita sudah kita lihat menjurus kepada hal yang menyinggung perasaannya, berhenti dan stop. Ini akan memberikan kepada kita rasa nyaman dan aman kepada sesama kita. Dan dalam hal ini kita diminta untuk menjadi pribadi yang boleh berhikmat, baik di dalam pergaulan, baik di dalam kehidupan sehari-hari. Maka melalui firman ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus menjaga diri kita supaya kita tidak menajiskan diri kita dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau membuat orang lain tidak nyaman dengan kita dan memiliki kehadiran kita harus memberkati, kehadiran kita bukan menjadi beban kepada sesama
bersama kita. Hal-hal kecil yang kita tunjukkan, biarlah itu menolong, menopang kehidupannya. Dengan kehadiran kita, orang lain terberkati. Demikian juga Daniel ini kehadirannya boleh memberkati dan dia menjadi saksi Allah di tengah-tengah kehidupan umat yang tidak percaya kepada Allah. Demikian juga dengan kehadiran kita. Ketika kita mampu menguduskan diri kita, kita mampu menghadirkan kepercayaan orang lain kepada Allah yang kita percayai, supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat terus menguduskan kehidupan kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menguduskan tubuh kami, dan kami tidak menajiskannya dengan segala godaan-godaan yang mendekat kepada kami, dan kami biarlah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan semua dan segenap pendengar renungan harian ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan melindungi mereka setiap saat. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.